Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian menyertai Bapak Ibu dalam ibadah online pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan bagi kami. Kami pada malam hari ini akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami yakin firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah Yohanes pasal 2 ayat yang pertama 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana perikopnya berbicara tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita mau belajar melalui peristiwa perkawinan di Kana. Pelajaran apa yang mau kita dapatkan pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Pelajaran yang sangat berharga ketika kita diperhadapkan oleh tantangan masalah, bahkan kita diperhadapkan oleh krisis kehidupan. Dalam peristiwa perkawinan di Kana terjadi krisis anggur. Bagaimana caranya? Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk menyatakan kuasanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap Yesus atas permintaan ibunya? Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang mengadakan pesta pernikahan itu. Bila tamu yang datang masih ada, namun anggur kehabisan. Jawabnya, pasti keluarga akan malu. Nama baik dipertaruhkan di situ. Yesus tahu betul, paham betul apa yang menjadi kendala dalam pesta itu, sehingga ia memberikan solusi dalam mengatasi kendala itu. Pada malam hari ini saudara-saudaraku, dalam ibadah keluarga kita diingatkan kembali bahwa yang pertama, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, dalam perkawinan di Kana, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat apa itu? Merubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur.
Dan mujizat yang Yesus lakukan itu nyata. Anggur yang tadinya sudah diberikan yang begitu baik, dengan mujizat itu merubah air menjadi anggur. Anggurnya berkualitas sangat-sangat baik. Sehingga yang seharusnya keluarga kehilangan muka dengan krisis air dalam pesta perkawinan Kana itu, keluarga merasa bangga. Pasti akan mendapat pujian karena anggur yang dihidangkan begitu nikmatnya. Ibu bapak saudara-saudaraku, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan Yesuslah yang menyatakan kuasa itu. Malam hari ini kita diingatkan kembali ketika ada orang bertanya, apakah masih ada kuasa Tuhan Yesus? Saya menjawab kepada Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nyata dan tak pernah berubah, saudara-saudaraku. Kuasa Tuhan itu nyata. Pak Pendeta, pandemi COVID-19 memiliki dampak pada semua sistem kehidupan. Ekonomi terpuruk, kesehatan terganggu, hubungan kita dengan saudara-saudara kita terbatasi. Betul Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini kita diingatkan melalui pandemi COVID-19 yang semakin tinggi ini, kita meyakini kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, kita sebagai orang berhikmat diberikan pikiran untuk tetap menjaga prokes yang sudah ditetapkan oleh negara kepada kita. Namun, kita diingatkan kembali Bapak Ibu pada malam hari ini, bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang mau kita dapatkan pada malam hari ini? Yang kedua saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus tidak anti terhadap budaya. Bagi para orang-orang Kristen yang menganut paham tidak penting budaya, hello, mari baca Yohanes pasal 2. Apakah Yesus anti terhadap budaya? Budaya yang dimaksud itu adalah budaya yang tidak bertentangan dengan Injil. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersama murid-muridnya hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Dan di situ ada tradisi budaya Yahudi apa? Minum anggur. Apakah Yesus mengatakan, hei tidak boleh minum anggur? Tidak. Yesus merubah air menjadi anggur supaya banyak orang yang ada yang belum mendapatkan anggur dapat menikmati anggur tersebut. Yesus tidak serta-merta menolak pesta. Namun ia mendukung pesta itu dengan merubah air menjadi anggur. Secara budaya tak bertentangan dengan Injil. Bila budaya itu bisa menjadi berkat, budaya bisa kita pergunakan selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah manusia berbudaya, saudara-saudaraku. Kita tidak pernah meminta mau menjadi orang suku apa, bangsa apa. Tapi ketika kita menjadi orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Maluku, orang Timor, orang Manado, dan yang lain, kita harus bangga itu. Ibu bapak saudara-saudaraku, pesan yang kedua, Yesus tidak anti terhadap budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah makhluk berbudaya. Untuk itu, mari pergunakan budaya untuk memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal tentang berita sukacita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang mau kita dapatkan melalui peristiwa perkawinan di Kana?
Hiduplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadikan keluarga menjadi keluarga yang senantiasa berdoa. Di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus merefleksi diri kita sejauh mana kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita benar-benar hidup kita mengandalkan Tuhan, sejauh mana dalam hidup kita berharap kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku, tak selamanya mendung itu kelabu, dan tak selamanya mendung itu hujan. Ada penderitaan, ada tangisan, ada ratapan. Itu membuat kita bukannya semakin turun semangat kita. Itulah yang menguji iman kita. Pada malam hari ini saudara-saudaraku, kita diingatkan, kita berharap kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, mari kita saling mengasihi, mendoakan, menguatkan, meneguhkan, terlebih-lebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak saudara-saudaraku, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga ini, kita diingatkan kembali melalui peristiwa perkawinan di Kana. Mujizat Yesus yang pertama kali dinyatakan. Mujizat itu berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kecewa dan menyesal kita. Di tengah penderitaan, di tengah masalah, di tengah pergumulan yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menuntun kita dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kebenaran firman Tuhan telah kami dengar. Melalui peristiwa perkawinan di Kana, kami semakin diteguhkan bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Terjadi krisis air anggur di situ. Namun Yesus merubah air menjadi anggur. Sama halnya dalam kehidupan ini Tuhan. Kami diperhadapkan oleh pandemi COVID-19 yang semakin tinggi. Kalau kami takut dan khawatir tidak menyelesaikan. Namun Tuhan, ajar kami untuk berhikmat, untuk tetap menjaga prokes. Ajar kami untuk terus berserah dan berharap kepadamu saja. Inilah kami Bapa. Kami serahkan hidup kami, gumul juang kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, tetaplah semangat, tetaplah teguh, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagia mengucapkan selamat malam. Shalom.